sudut peristiwa, hal kecil sebenarnya, tapi juga hal kecil ini ketika dibahasakan, kemudian bisa memberikan gambaran terhadap apa yang dilihatnya, terhadap suasana yang dirasakannya. Dan di sini jelas penyair ini tidak memberitahu, tidak menggurui atau tidak menyimpulkan, tapi hanya menggambarkan, hanya mendeskripsikan apa yang dilihatnya. Dan itulah sebenarnya inti puisi, bagaimana kemampuan penyair mendeskripsikan dari puisi-puisi tersebut. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi bahwa memotivasi pembaca atau juga memberikan nilai-nilai yang baik terhadap pembaca itu juga banyak caranya. Dan salah satunya dengan puisi-puisi kontemplatif seperti ini, yang mungkin tidak terasa religiositasnya karena di situ juga tidak disebut ya Rob misalnya atau apa ya, atau istilah-istilah Arab, tidak terasa itunya, tapi justru religiositasnya muncul dari penggambaran terhadap suasana. Nah, ini juga tentunya akan menjadi bahan kajian dari pusat bahasa nih, gitu. Ya, karena memang proses kreatif ini ya mempertemukan banyak arus nih gitu. Komposisinya betul-betul lengkap, mendaras komposisi senja, yang hadir juga lengkap gitu. Ada budayawan, ada kreator puisi gitu, kreator sastra, semua di sini yang hadir adalah kreator konten sastra gitu. Ada negara juga hadir, kepala pusat. Ini luar biasa, sangat menggembirakan gitu. Persamuhan budaya ini gitu. Nah, untuk lebih lanjut, Dr. Muhammad Abdul Haq, Kepala Pusat, tampaknya punya pandangan khusus nih, punya pandangan catatan-catatan khusus nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kang Acep Zamzam Nur, kemudian Kang Habib, kemudian Kang Irfan, Kang Rudi, dan semua Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih saya diundang di forum yang luar biasa ini ya. Ini Kang Nizar ini yang dari awal dalam tanda petik memaksa saya itu untuk ikut cemplung di sini gitu ya. Menjerumuskan ya. Ya, ikut menulis kata pengantar di sana begitu di dalam buku. Baik, Bapak Ibu, tentu saya diundang di sini tadi seperti kata pemandu bahwa saya karena bekerja di Badan Bahasa ya. Saya tidak punya latar belakang sastra yang ya maksudnya yang dalam. Saya hanya mengenal sastra juga waktu baca, karena berikutnya saya lebih mendalami urusan bahasa, urusan linguistik begitu. Nah, justru itu ya, karena saya mungkin tidak terlalu serius menggeluti sastra, artinya pembacaan saya terhadap puisi Kang Irfan ini buat saya lalu menjadi bebas gitu ya. Saya tidak terkena teori-teori sastra yang harus saya pegang begitu ya. Pokoknya saya disuguhi buku oleh Kang Nizar, saya baca, lalu beberapa komentar saya berikan di kata pengantar, mungkin beberapa saya berikan di sini. Mungkin dalam teori sastra mungkin tidak pas, ya tidak apa-apa, karena Kang Irfan sebagai seorang penulis puisi mempunyai lisensi apotika, dan saya sebagai pembaca mungkin juga harus bebas juga ya, jangan diberi batasan-batasan juga, kira-kira seperti itu. Baik, puisi dengan lisensi apotikanya ya, kalau tadi Kang Asep bilang ada batasannya, tapi kalau kita tarik lebih luas, contoh sastra puisi Indonesia itu kan kadang-kadang sangat-sangat liar begitu ya, berbagai bentuk versinya. Artinya sebenarnya ya tidak ada batasan gitu ya. Bahkan dulu banget gitu ya, saya pernah menulis antara puisi dengan karya yang sifatnya naratif itu sebetulnya hanya bergantung niat dari penulis saja gitu. Saya menemukan ada beberapa puisi tetapi di situ naratif gitu loh. Kisi-kisi tentang puisi yang pilihan katanya harus terbatas, harus dipilih betul, sepertinya dilanggar begitu loh.
ada juga yang sebaliknya gitu. Jadi kesan saya ya batasan antara puisi dan karya non puisi itu, lalu ya terserah saja maunya penulis mau diberi nama apa ini. Kalau disebut buku karangan kumpulan puisi ya disebut puisi gitu. Bisa juga sebaliknya begitu loh. Nah, artinya kalau puisi itu mempunyai kebebasan yang seperti itu, bahkan saya bisa mengatakan ya mestinya puisi itu tidak perlu dikritik gitu loh. Tidak perlu ada kritikus puisi ya. Kan puisi itu bebas, kenapa harus dikritik gitu loh. Harusnya masing-masing dihargai sebagai entitas yang indah dan seterusnya begitu loh. Tapi kembali ke titik awal, karena saya disodori buku kemarin oleh Kang Riza dikirimi 2, yang saya baca 1 aja Kang Riza ya, tidak semuanya ya, karena sama. Ya harus saya baca gitu loh. Lalu saya baca, apa yang akan saya sampaikan ini adalah pembacaan saya terhadap karya Kang Irfan itu. Ya namanya juga mendaras ya, artinya membaca. Tentu Kang Irfan mencoba membaca semua objek baik yang fisik maupun non fisik ya. Dan saya melihat dengan latar habitusnya ya, maksudnya mungkin masa kecilnya orang Sunda dan seterusnya begitu, lalu penulis pasti mencoba memaknai, bahkan juga bisa menjadi kaca diri bagi penulisnya begitu. Saya melihat seperti itu. Di dalam pengantar buku ini saya katakan bahwa mungkin saya terlalu cepat menyimpulkan ya, bahwa puisi ini seperti menjiplak Al-Quran ya, membuat perumpamaan-perumpamaan dari hal yang kecil. Kalau dalam Al-Quran itu Allah itu tidak mau membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk gitu ya, hingga yang besar seperti tata surya, seperti waktu begitulah. Nah, saya tidak tahu ya apakah Kang Nizar menyadari atau tidak, saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi Kang Nizar mungkin terpengaruh ya, karena mungkin kecilnya seperti disampaikan Kang Asep tadi sering menderas Al-Quran, lalu model-model komposisi seperti di dalam Al-Quran itu lalu muncul gitu. Di sisi lain, ketika saya membaca bagian komposisi, saya menemukan ada beberapa yang menurut saya ya, ini karena saya baca berkali-kali, saya ulang-ulang. Ada komposisi begini, pada nenek aku begini, atau ku begini. Terus terang saya sebagai pembaca ya, ketika menemukan itu ya, mungkin karena saya latar belakangnya seperti Kang Irfan ya, karena linguistik ya, jadi struktur kalimatnya saya baca gitu loh. Sebelum memahami isinya saya baca dulu strukturnya. Ini kok seperti diulang ya, ada pada titik-titik aku begini atau ku begini, selalu seperti itu gitu loh. Nah, menurut saya ini kalau terlalu banyak itu agak membosankan gitu ya. Tapi bisa jadi ini personal saya ya, karena ada kemungkinan besar orang-orang di luar sana lebih suka hal yang diulang gitu ya. Dan apalagi kalau kita memahami teori yang sekarang ini sedang berjalan ya, teori post-truth itu ya, pengulangan-pengulangan itu memang menjadi penting begitu loh. Nah, bisa jadi itu berpengaruh juga kepada Kang Irfan gitu. Yang kedua, saya mencoba juga melihat dari sisi lini masanya ya. Ditulis 2020 naik atau turun sedikit, kira-kira seperti itu. Jadi dalam kurun waktu yang menurut saya untuk sebuah puisi yang banyak begitu, bagi saya ya, itu terlalu pendek menurut saya gitu ya. Mungkin saya salah ya. Maksud saya gini, karena dalam waktu yang berdekatan seperti itu, jadi pengalaman batin atau pengalaman fisik Kang Irfan dan juga mungkin proses pengendapan ide atau gagasan itu dan juga proses penulisan lalu menjadi terlalu pendek menurut saya begitu ya, sehingga beberapa hal yang tadi buat saya kok seperti diulang-ulang itu mungkin juga yang lalu menjadi luput ya. Saya mengikuti banyak grup gitu ya, terutama misalnya grup-grup literasi itu yang lalu di dalamnya juga banyak sekali aktivitas pelatihan menulis begitu loh. Nah, kadang-kadang begini ya, ini amatan saya mungkin salah, bisa jadi sangat salah. Memang di dalam proses penulisan itu seringkali ya ada nafsu ya, nafsu untuk menulis itu terlalu besar menurut saya begitu ya.
Jadi nafsu menulisnya yang besar gitu. Akibatnya kadang-kadang konten atau isi itu seperti dipaksakan. Maksudnya isi atau konten itu masih dalam bentuk aslinya begitu ya. Belum mendapat sentuhan-sentuhan nilai-nilai lain di luar konten itu begitu, lalu dipaksakan keluar gitu. Itu yang saya bayangkan. Jadi maksud saya begini, saya kadang ya mungkin terlalu idealis, membayangkan bahwa karya besar itu dibangun justru dengan cara terbalik gitu ya. Justru konten atau isi atau apa yang kita endapkan, kita tangkap, kita endapkan, lalu beberapa atribut, nilai atau apapun yang nanti akan menyertai konten itu, seharusnya itu yang memaksa penulis harus saya tulis nih, gitu loh. Bukan sebaliknya menurut saya gitu loh. Jadi kalau konten itu yang memaksa kita menulis, sepertinya senjata kita itu sudah lengkap gitu loh. Dari berbagai aspek gitu loh. Nah, itu memaksa kita untuk menulis. Jadi seperti orang, maaf ya, kebelet gitu ya. Ini sudah penuh banget nih ini, harus saya tuangkan, harus saya keluarkan gitu loh dalam bentuk karya gitu. Itu yang saya bayangkan kalau orang-orang hebat itu mengapa mungkin karyanya tidak terlalu banyak tapi langsung begitu berkesan gitu. Itu yang saya tangkap ya dari beberapa karya orang begitu. Mohon maaf mungkin apa ya? Kan mestinya juga begini ya. Kita tidak seharusnya ya memaksakan menghasilkan sebuah karya hanya agar kita punya karya gitu loh. Itu yang saya bayangkan gitu loh. Tapi kalau memang tadi dalam konteks pelatihan-pelatihan taman bacaan, kelompok literasi, mungkin memang hanya kesana gitu ya. Ya dipaksa harus menulis begitu. Tapi pada level yang berikutnya menurut saya seharusnya sudah tidak begitu gitu. Jadi menulis itu karena kebelet, idenya sudah penuh, senjatanya sudah penuh, fitur-fiturnya sudah penuh, baru dikeluarkan gitu. Sehingga ketika keluar itu pasti berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya seperti itu yang saya bayangkan ya. Mungkin salah saya. Nah, lalu yang ketiga, ini dari sisi visualisasi saja ya. Ada yang ditulis itu tanpa huruf kapital semua gitu. Semuanya huruf kecil semua. Saya kira ini perlu upaya besar ya dari penulis karena ya mesin ketik itu kan begitu di enter lalu menjadi kapital gitu ya. Kalau tidak diedit atau tidak diatur secara khusus ya. Ada pula yang semuanya diawali dengan kapital semua oleh penulis. Mungkin penulisnya sedang malas jadi aku enter aja kapital gitu. Dan yang tadi diedit gitu, kapitalnya hilangkan semua begitu. Lalu ada juga yang kapitalnya hanya di awal, selain itu kecil gitu. Nah, tetapi kan kembali bahwa ini juga sah saja itu haknya penulis gitu loh. Tetapi saya hanya memotret secara visual terjadi seperti itu gitu maksud saya gitu. Jadi saya tidak ingin menjustifikasi dari sisi nilai atau mengkritik, tidak. Saya hanya melihat dari sisi itu gitu. Nah, sebetulnya bisa jadi ya kalau seseorang itu menulis dengan visualisasi khusus, maka itu akan bisa menempel kepada penulisnya. Oh, kalau Kang Irfan itu khasnya begini loh kalau nulis, misalnya begitu. Bisa jadi ya. Tapi mungkin Kang Irfan tidak ingin menempelkan visual itu pada dirinya, tapi mungkin lebih pada konten atau gaya penyajiannya dan seterusnya. Yang terakhir, ya tentu saya memberi penghargaan dan juga apresiasi yang tinggi ya karena Kang Irfan itu mendokumentasikan ya upaya yang sangat luar biasa mendokumentasikan semua hal yang mungkin menjadi pengalaman lahir, pengalaman batin gitu. Dan itu menurut saya yang memang patut kita akui jempol. Kenapa? Ya tidak semua kita itu sempat, tidak semua mampu dan tidak semuanya mau melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun sebetulnya sangat ingin gitu loh. Nah, ini saya kira kan perpaduan ya. Jadi seperti tawar-menawar ya. Kang Irfan di setengah kesibukan yang lain mampu menuangkan semua ide-idenya gitu loh. Ya dalam tanda petik dengan kesempurnaan yang saat ini ada gitu, sudah dalam bentuk buku. Ini saya kira apresiasi saya terhadap Kang Irfan luar biasa. Apalagi lalu diubah dalam bentuk lagu gitu ya. Karena bagaimanapun menulis apalagi dalam sebuah buku itu manajemen waktu, manajemen diri gitu ya.
itu sangat harus kuat gitu untuk menghasilkan gitu. Yang terakhir tentu kami dari Badan Bahasa ya, yang setiap tahun tuh memberi penghargaan sastra dalam 5 jenis karya ya, termasuk puisi. Tentu saya berharap gitu ya, dari Tasik, dari Jawa Barat tuh muncul Kang Acep yang lain gitu ya, dari si puisi gitu yang mungkin beberapa sudah, tetapi levelnya belum selevel Kang Acep gitu loh. Nah ini saya kira Forum Lingkar Pena Jawa Barat dengan segala aktivitasnya yang luar biasa itu memberi iklim yang baik gitu ya bagi tumbuhnya sastrawan-sastrawan baru yang tentu saja itu akan menambah banyak khasanah sastra di Indonesia ya. Dan terakhir, informasi terakhir, kami di Badan Bahasa ini sedang bekerja sama dengan Dirjen Kebudayaan begitu ya, sedang menggodok kriteria sebuah apresiasi untuk para sastrawan ya. Kalau di Malaysia itu ada sastrawan negara begitu, ya kira-kira mirip itu, walaupun mungkin tidak sama persis, bahkan jumlahnya kalaupun dirupiahkan mungkin juga tidak sama, tapi kami sedang membuat kriteria-kriterianya baik sastrawan nasional maupun sastrawan daerah, sastrawan lokal. Sastrawan daerah bukan dalam arti daerah bukan, tapi sastrawan berbahasa daerah, seperti para penggiat naskah gitu yang hidupnya didedikasikan untuk naskah itu gitu ya, dari zaman kapan sampai sekarang menjaga terus gitu. Nah ini saya kira negara perlu hadir untuk memberi sumbangsih, dan ini sedang dalam proses untuk diverifikasi. Saya kira itu saja, Kang Dudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini objektif ya, Kang Irfan, kajiannya gitu. Namanya karya kita itu kan bukan milik kita lagi kalau sudah jadi. Jadi sudah jadi milik pembaca. Kalau pembaca membedah, dan Dr. Abdul Haq ini memposisikan diri sebagai pembaca, jadi pemilik kuasa penuh gitu pun untuk membedah kontennya gitu, kayak gitu-gitu. Objektif sekali dari sisi proses kreatif linguistik gitu ya. Kemudian tadi juga mewanti-wanti bahwa walaupun memang bahasa ada lisensia poetika, tetapi tetap harus ada kode etik gitu ya, kayak gitu-gitu, secara gramatika bagaimana dan lain-lain gitu. Dan tadi juga apresiasinya, puisi ini kan tidak semata-mata teks jadinya gitu. Dr. Abdul Haq mengatakan jadi multi teks justru gitu kan. Nah, ada lagu, ada musikalisasi puisi tadi juga disuguhkan di awal. Jadi ternyata ini bergetar, jadi getarannya juga ke wilayah lain kan, merangsang untuk jadi karya baru kan gitu, kayak begitu. Puisi tadi ada musiknya, ada lagunya, kemudian ya jadi multi teks kayak begitu. Nah, pengalaman multi teks ini Kang Abik ini novel dari teks jadi film juga gitu, kayak gitu. Tampaknya ada irisan pengalaman batin nih Kang Abik. Kalau kita lihat karya Kang Irfan juga seperti itu, dari teks tadi ke puisi kemudian divisualisasikan gitu. Jadi sudah konvergensi ya, terintegrasi itu antara teks, audio, video gitu, musik dan lain-lain gitu. Jadi karya yang lebih kaya. Kang Abik alhamdulillah sudah datang, selamat bergabung. Ini sebuah anugerah nih, saya bisa bertemu dengan, tadi saya cerita tuh, ada adegan kecil di ayat-ayat cinta yang saya praktekkan di rumah, dan ini betul, kalau perlu saya panggil istri saya gitu sebagai saksi. Jadi saya ember itu, ingat kan ada adegan itu pakai tali ke bawah, kemudian saya minta diambilin sesuatu, kasihan istri saya naik tangga kan, saya ambil gitu, dikerek gitu. Kayak gitu. Ada adegan itu di ayat-ayat cinta. Oke, sekarang Kang Abik silakan nih, dari mungkin ada irisan-irisan tuh pengalaman proses kreatifnya gitu. Mendaras karya Kang Irfan ini juga, mendaras komposisi senja.